Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa kembali melayani saudara semua. Saudara tetap awet muda. Saya melihat semangat kalian juga begitu dahsyat sekali. Pujian penyembahan tetap menjadi berkat buat kami, saya pribadi juga, dan pasti buat kita semua. Dan senang sekali dalam kekeluargaan PDPK yang begitu sangat kental, sudah terasa dari dulu, dan bahkan lewat Zoom pun masih terasa kekeluargaannya begitu kuat. Nah, pada saat ini saya mau sampaikan dengan topik yaitu spiritual grow. Karena tema yang diberikan pada saya juga tentang brainwash, bagaimana mengubah cara berpikir kita. Itu sebabnya saya mau kita untuk bisa membangun manusia roh kita. Selama ini kita membangun hanya cuma untuk bisnis, kita membangun untuk membangun rumah tangga, kita membangun untuk karir dan sebagainya, tapi kita nggak pernah memikirkan bagaimana membangun manusia roh kita, sebab manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, roh itu memerintah tubuh, roh memerintah jiwa, jiwa memerintah tubuh. Jadi kalau rohnya mati, maka jiwanya pasti pikirannya negatif, perasaan negatif, keputusannya negatif. Akibatnya karena jiwanya mati atau jiwanya negatif, maka jiwa memerintahkan tubuh dengan perbuatan dan perkataan yang negatif pula. Sebaliknya kalau rohnya hidup, rohnya dewasa, maka roh akan mengendalikan jiwa yang negatif menjadi jiwa yang positif, pikirannya positif, perkataan positif, dan bahkan dia punya kehendaknya positif. Akibat jiwa yang positif akan memerintah perkataan dan perbuatan tubuh yang positif. Makanya roh yang sakit akan melahirkan jiwa yang sakit dan juga tubuh yang sakit. Tapi roh yang sehat atau dewasa akan melahirkan jiwa yang sehat dan tubuh yang sehat. Seringkali manusia hanya cuma pikirkan tubuh atau appearance, perawakan. Seringkali orang memikirkan jiwanya tapi lupa rohnya nggak pernah dibangun. Makanya ketika mereka dalam keadaan tertekan, langsung menyerah. Ketika mereka gagal, mereka tidak mau bangkit lagi. Ketika mereka ditekan, langsung mereka emosional. Mereka langsung nggak bisa terkendali. Mereka langsung melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Kenapa? Karena rohnya mati. Tapi kalau rohnya hidup, maka dia akan bertumbuh. Dia akan meninggalkan sifat kekanak-kanakannya. Nah, itu sebabnya pertumbuhan rohani adalah suatu proses. Seseorang menjadi serupa dengan Kristus. Bicara suatu proses berarti bukan instan. Bicara proses berarti seumur hidup. Pertumbuhan merupakan proses ada seumur hidup seseorang untuk bertumbuh menjadi seperti Kristus. Dalam Matius pasal 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Rupanya Tuhan Yesus sedang memberitahu kepada seluruh murid-muridnya dan pengikutnya bahwa goal kekristenan itu bukan jadi kaya, bukan jadi berhasil, bukan menjadi orang yang sukses, tapi goal kekristenan adalah menjadi seperti Kristus. Kata seperti Kristus di sini, sempurna di sini bukan nggak pernah bikin dosa. Kata sempurna di sini bukan bicara nggak pernah gagal, tapi kata sempurna di sini artinya moral excellent, perkataan, pikiran, dan perbuatan yang excellent. Artinya begini, ada pertumbuhan menuju ke moralnya excellent. Oke, masih jatuh bangun dalam dosa, tapi paling tidak mulai bertumbuh. Yang tadinya tiap hari jatuh bangun dosa, mulai 1 minggu 1 kali, mulai bertumbuh 1 bulan 1 kali, mulai bertumbuh 1 tahun 1 kali. Itu yang namanya pertumbuhan yang sehat. Yang tadinya mungkin emosinya meledak-ledak sama pasangannya, selalu marah, nggak pernah akur seperti Tom and Jerry,
Tapi bisa akhirnya yang tadinya setiap hari berkurang menjadi 1 minggu 1 kali, berkurang 1 bulan 1 kali, berkurang menjadi 1 tahun 1 kali. Ini yang diharapkan. Nah, kita akan belajar bagaimana untuk melihat apakah pertumbuhan rohani kita ini sehat atau tidak. Dari barometer yang akan kita lihat, yang kita akan ukur. Jadi inilah ukuran pertumbuhan rohani kita. Ini disebut dengan barometer. Apakah rohani kita sedang bertumbuh atau rohani kita sedang mati? Yang pertama, ciri-ciri orang tersebut dalam pertumbuhan rohani atau tidak. Apakah memiliki kerinduan untuk mengetahui dan melakukan firman Tuhan? Apakah orang tersebut memiliki kehausan untuk mengenal Tuhan atau tidak? Kalau kita sudah tidak punya lagi keinginan untuk mencari firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merupakan jadi suatu beban untuk merenungkan firman Tuhan, berarti kita sedang punya kerohanian yang sedang mati. Makanya coba dianalisa, apakah Anda lebih suka nonton Netflix atau lebih suka baca firman? Apakah Anda lebih suka nonton YouTube yang membangun atau YouTube justru yang hanya cuma bersifat komedi, hanya cuma bersifat lucu-lucuan? Tapi orang yang punya pertumbuhan yang sehat adalah orang yang punya waktu, yaitu merenung firman Tuhan. Ini menarik. Mazmur 1 ayat 2 dan 3, tetapi yang kesukaannya lihat Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu, firman itu siang dan malam. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya pada apa saja diperbuatnya berhasil. Nah, waktu itu pemazmur menulis ayat ini ketika beliau ada di padang gurun, di daerah yang gersang, melihat bahwa setiap tanaman akan jadi mati ketika tidak ditanam di tepi aliran air atau yang tidak ada airnya. Nah, kalau saudara pergi ke Mesir, Mesir itu 90% padang gurun. Hanya cuman di daerah pesisir Sungai Nil yang banyak tumbuh-tumbuhan yang hidup, penghasil buah-buahannya elegan, excellent. Nah, Sungai Nil itu ada sungai terpanjang dan sungai terlebar di dunia. Panjangnya 6.670 km, yang terbentang dari Uganda sampai Mesir, melewati 11 negara. Karena di Uganda itu daerah tropikal, seperti di Kalimantan, maka curah hujan tinggi ditampung di sebuah danau yang besar, dan dari danau itulah dialirkan Sungai Nil, karena air itu mengalir dari tempat tinggi hingga ke tempat rendah. Nah, kalau tidak ada air yang mengalir, maka tidak ada kehidupan di 11 negara itu, yang notabene 90% dari padang gurun. Tapi justru karena ada aliran air, membuat akhirnya negara tersebut hidup. Negara tersebut bisa menghasilkan buah. Negara tersebut bisa menghasilkan gandum, bisa menghasilkan padi, bisa menghasilkan kesuburan, karena ada aliran kehidupan, karena ada aliran air. Demikian juga kita ini, kesibukan membuat kita jadi dry. Bahkan semua isu-isu, semua informasi-informasi yang kita dapatkan di sekeliling kita, informasi yang negatif. Kalau kita nggak pernah merenung itu siang dan malam, kita nggak akan pernah mendapatkan suara Tuhan. Kalau kita nggak pernah menyerang jadwal padat kita untuk membaca firman atau mengunyah firman, itu Tuhan nggak akan pernah bicara. Justru di dalam ketenangan Tuhan berbicara. Waktu kita tenang, maka jarum jatuh aja kita dengar. Kalau jarum jatuh kita dengar, maka dalam ketenangan kita bisa dengar suara Tuhan. Caranya bagaimana? Dengan merenungkan itu siang. Semakin kita mengunyah, semakin kita merenung, semakin kita menghafal, semakin kita membaca,
membaca, semakin kita mendengar, semakin kita menyimpan di dalam hati kita, begitu penuh, maka suara itu akan muncul dengan sendirinya. Dan itulah yang membuat kita kuat. Kebetulan saya punya satu kaleng minuman. Kaleng ini kalau penuh, kalau dia ada airnya, saya injek dari atas. Berkali-kali kaleng ini barusan saya coba. Sayang ini karena Zoom. Kalau nggak Zoom, secara onsite saya akan peragakan diinjak oleh kaki saya. Dia nggak hancur, dia nggak penyok, dia nggak pecah. Tapi apa yang terjadi dengan kaleng yang dibuang isinya, yang dikeluarkan isinya, sehingga kosong, maka sekali diinjak, dia akan langsung gepeng. Anda bisa praktek di rumah nanti, kalengnya kosong, dengan kaleng yang penuh, Anda injak, maka kaleng yang kosong akan segera ringkes, segera dia ringsek, dia langsung gepeng. Tapi kaleng yang penuh, Anda injak dari atas berkali-kali, dia akan tetap kuat. Sama hal dengan hidup ini. Kalau kita kosong, tidak penuh dengan firman, begitu datang tekanan dari atas, begitu datang tekanan dari kiri kanan, begitu datang tekanan dari bawah, maka yang terjadi, bangunan tersebut roboh. Tapi apa yang terjadi, kalau dia penuh dengan firman, mau tekanan dari atas hujan, mau tekanan sekeliling badai, mau tekanan dari bawah banjir, maka dia akan tetap solid. Saya salut sama orang-orang Yahudi, di mana mereka adalah orang-orang yang ditekan dengan negara-negara sekelilingnya. Penduduk Yahudi cuma 2% dari penduduk yang ada di muka bumi ini, dikelilingi sama segala negara-negara muslim lainnya. Tadi karena mereka tahu bahwa mereka kecil jumlah penduduknya, dan mereka dikelilingi sama Liga Arab yang begitu besar jumlahnya. Mereka selalu ditekan, terus diserang, terus dibenci, terus. Yang mereka lakukannya merenung firman siang dan malam. Kalau Anda pergi ke tembok ratapan, Anda akan lihat mereka bukan cuma berdoa, tapi Anda akan lihat mereka merenung firman, melakukan firman, memazmurkan firman. Bahkan mereka udah mulai membaca sejak kecil, supaya sejak kecil mereka mulai kuat. Dan begitu mereka besar, mereka akan jadi giant dari masalah. Bagaimana membuat cara anak-anak ini jadi cinta akan firman? Pada waktu usia 8 tahun, maka keluarga Yahudi ini akan datang kepada rabi-rabi di sinagoga. Dan rabi itu mulai berkata, ambillah Taurat. Lalu mereka menaruh Taurat di tangan si kecil ini, yang usia 8 tahun. Lalu matanya ditutup dengan sebuah kain gelap, supaya dia tidak bisa lihat. Lalu kemudian rabi ini membisikkan di telinga, buka mulutmu dan keluarkan lidahmu. Dan waktu dia mengeluarkan lidah, si rabi meneteskan madu di lidahnya, sambil dibisikkan di telinga, bahwa firman Tuhan lebih manis dari madu, lebih indah dari dunia. Itu langsung terekam di alam bawah sadar anak-anak Yahudi itu. Dan sejak itu, maka mereka menjadikan firman itu segala-galanya. Makanya membuat mereka, walaupun ditekan kiri kanan, mereka tetap solid dan kuat. Coba Anda biasa makan, yang biasanya makan 1 hari 3 kali, Anda rubah menjadi 3 hari 1 kali. Maka begitu Anda rubah cara makanmu 3 hari 1 kali, Anda didorong sebentar, Anda dipukul sebentar, langsung rubuh. Tapi kalau Anda makan sehari 3 kali, Anda didorong, Anda dipukul, Anda akan tetap solid. Sekalipun Anda jatuh, Anda akan bangkit lagi. Kenapa? Karena Anda punya energi. Makanan memberikan energi, makanan memberikan kesegaran. Saya mengingatkan kembali, orang yang sehat rohnya, dia punya
kerinduan untuk merenung firman dan melakukan firman. Yang kedua maksud saya, barometer pertemuan rohani memiliki kesadaran akan keberadaan Tuhan dalam setiap aspek hidupnya. Selain dia punya kerinduan sama firman, dia nggak jenuh baca firman, sekalipun mungkin dia coba baca firman ngantuk, tapi dia coba akan berusaha menggerakkan badannya, atau dia akan berusaha untuk mencari waktu yang terbaik untuk baca firman sehingga dia bisa melahap, memakan firman. Yang kedua, ukuran apakah Anda dalam pertemuan atau tidak, apakah Anda memiliki kerinduan akan hadirat Tuhan. Wow, hadirat Tuhan itu seperti kita mencas energi. Kesibukan melelahkan, tapi justru tinggal dalam hadirat Tuhan menyegarkan. Kesibukan membuat kita panik, tapi justru ketika kita tinggal dalam hadirat Tuhan memberikan kita pengharapan. Makanya saya senang sekali di mana Yesus selalu di dalam keadaan letih, dia pergi untuk mencari hadirat Tuhan. Bahkan ketika dia dalam tekanan di Taman Getsemani pun dia berdoa. Makanya beda sekali antara yang berdoa dan tidak berdoa. Waktu itu Yesus sudah memberikan contoh dan teladan kepada kita semua. Di dalam tekanan, walaupun dia stres, walaupun dia takut, dia berdoa, dia ajak 3 muridnya. Tapi apa yang terjadi? 3 muridnya tertidur. Sedangkan Yesus yang berdoa. Yesus bangunin lagi. Berjaga-jagalah. Sebab roh itu penurut, daging lemah. Akibatnya, karena daging lemah dan mereka nggak tahan lagi, mereka tidur lagi. Dan apa yang terjadi? Begitu saat Yesus tangkap, ini yang membedakan. Orang yang punya hadirat Tuhan, yang punya waktu berdoa, dan orang yang tidak punya waktu berdoa. Petrus emosional, Yakobus lari, murid-murid yang lain terbirit-birit, sedangkan Yesus berani berhadapan dengan sarang penyamun. Ketika Yesus dimaki, dia nggak emosional. Ketika Yesus dituduhkan hal-hal yang tidak benar, dia tetap menutup mulutnya. Ketika Yesus dianiaya, dia tetap ambil kendali. Maka Daniel sudah bisa melihat di sini. Orang yang selalu berdoa 1 hari 3 kali. Ketika dia diserang, ketika dia disalah. Ketika dituduhkan, dia tidak melawan, dia tidak merespon yang salah. Kenapa? Karena dia berdoa sehari 3 kali. Daud demikian hal yang sama. Daud berdoa 1 hari 7 kali. Kalau Anda baca Mazmur 119 ayat 164, berarti kalau 24 jam dibagi 7, berarti setiap 3 jam setengah dia berdoa. Dia menyembah Tuhan. Dia punya waktu udah sama dengan Tuhan. No wonder kalau dia selalu jadi orang yang mudah mengampuni. Dia setiap kali dalam keadaan titik lemah, dia selalu dapat kekuatan karena selalu ada waktu bersama dengan Tuhan. Bayangkan seorang Daniel yang begitu penuh hikmat saja perlu mengandalkan Tuhan. Daud seorang yang selalu kalau berperang tidak pernah kalah. Dia mengandalkan Tuhan. Siapakah kita ini? Yesus pun yang adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dia telah memberi contoh dalam sabdanya. Yang pertama, Markus 1:35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Wow, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar untuk berdoa. Beda sama kita. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, kita bangun dan tidur kembali. Makanya, waktu Yesus berdoa, kasihnya dirasakan. Kekuatannya dirasakan. Sehingga dia jadi sumbu panjang. Bukankah kasih itu murah hati, kasih itu panjang sabar, kasih itu memaafkan, kasih tidak cemburu, kasih itu rendah hati. Kenapa kita susah rendah hati? Karena pagi hari tidak menerima kasihnya Tuhan. Kenapa kita jadi orang yang
tidak panjang sabar karena kasihnya tidak memenuhi hati kita di pagi hari. Sekelas Yesus saja, dia tetap mencari wajah Tuhan untuk berdoa. Demikian di Lukas 24 sampai Lukas pasal 4 ayat 42. Karena ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Wow, Yesus bukan cuma pagi hari berdoa. Di siang hari dia ingat Tuhan. Dia mengandalkan Bapaknya. Berikut yang ketiga, Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Malam hari pun, Yesus tetap cari wajah Bapa di surga. Wow, no wonder kalau dia selalu mendapatkan kekuatan yang extraordinary. Hanya orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Ya, seumpama rajawan yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Perhatikan, mereka berlari, tidak menjadi lesu. Mereka berjalan, tidak menjadi lelah. Hanya orang yang menantikan Tuhan, yang selalu dapat energi tambahan, yang selalu dapat kekuatan tambahan. Nah, saya ini suka hiking, Bapak Ibu Saudara. Gunung Wijen, Gunung Salak, gunung apa, ya. Bahkan saya udah naik gunung Sinai sampai 11 kali, yang tingginya 2.285 meter di atas permukaan air laut. Nah, saya ini selama 11 kali naik gunung Sinai, saya melihat, apalagi setelah pandemik ini ya, itu kan pandemik bikin orang makin kurus, atau tambah sebaliknya makin gemuk kan gitu kan. Makin mekar atau makin rambi. Itu pandemik bikin kita begitu. Antara kita makin suka olahraga, jaga makan, sehat, atau sebaliknya suka makan, duduk aja, kurang olahraga. Nah, jadi saya bertambah berat saya 10 kilo. Dari 78, sekarang jadi 87. Nah, waktu saya naik Gunung Sinai, sebelum pandemik, mau malam hari, mau siang hari, saya selalu sampai puncak dengan kondisi fit. Tapi sejak saya gemuk, kalau saya Gunung Sinai di jam produktif, artinya di jam mau pagi, siang, atau sore, bukan di jam tidur, di jam produktif, itu saya selalu sampai di puncak tanpa ngos-ngosan. Tapi kalau saya naik Gunung Sinai di jam tidur, misalnya udah seharian jalan beraktivitas, lakukan tur, lalu malam gak sempat istirahat, saya naik Gunung Sinai. Wah, itu saya ngos-ngosan, saya hampir mau menyerah, saya hampir udah gak bisa menyelesaikan sampai ke puncak. Saya seperti udah kehabisan nafas, saya sepertinya sudah udah mau mati. Kenapa? Karena kecapean sepanjang hari, gak sempat istirahat, di malam hari dipaksa untuk naik Gunung Sinai sebagai pembimbing rohani. Ternyata Bapak Ibu, istirahat itu membuat kita tuh punya ekstra energi, membuat kita tuh punya kekuatan ekstra, sehingga kita tuh naik gunung nggak ngos-ngosan, naik batu nggak ngos-ngosan, ngangkat barang nggak ngos-ngosan. Wow, saya mulai mengerti sejak itu betapa pentingnya pagi hari, siang hari, atau malam hari selalu ada waktu bersama dengan hadirat Tuhan, pit stop, supaya charge kekuatan yang baru. Makanya kenapa Yesus itu menegur Marta, karena dia komplain di dalam pelayanannya, pekerjaan, memuji Maria, karena Maria duduk diam di kaki Yesus. Artinya Yesus sudah memberitahu, hey, sebelum kau beraktivitas, mari dengarkan suara Tuhan seperti Maria. Setelah kamu jadi Maria, jadi Marta. Jadi sebelum jadi Marta, jadi Maria. Tapi setelah jadi Maria, jadi Marta. Sebelum kamu melakukan aktivitas, mari duduk diam dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, mengucap syukur. Tapi setelah kamu ucap syukur, duduk diam, mari melakukan aktivitas supaya kamu efektif. Supaya ketika kamu dilukai, kamu gak mudah menyerah. Ketika datang masalah, kamu tidak akan mudah untuk kepahitan.
Dari sini saya mulai mengerti betapa pentingnya istirahat di malam hari dan betapa pentingnya untuk kita beristirahat dalam hadirat Tuhan supaya kita bisa naik jalan from glory to glory, success to success, victory to victorious. Berikut yang ketiga, barometer pertumbuhan rohani kita. Apakah kita sehat atau kita dalam keadaan rohani yang mati, memiliki respon yang cepat terhadap dosa dan pertobatan sejati. Saudara, orang yang bertumbuh rohaninya itu tahu titik lemah di mana kalau dia masuk ke area itu dia masih jatuh dalam dosa. Dia tahu titik red button-nya. Dia akan menghindar. Sorry Bapak Ibu, sekalipun keledai dikatakan adalah binatang paling bodoh di dunia, tapi keledai, sekali dia jatuh dalam lubang, dia tidak akan pernah mau jatuh dalam lubang yang sama lagi. Itu kelebihan keledai. Andainya seringkali kita nih sebagai orang Kristen, seperti anjing yang kembali kepada muntahnya, atau babi kembali kepada kupangannya, yang selalu gak pernah bertobat-bertobat. Kalau Anda tahu daerah itu lemah, ayo dihindari. Ayo di remove. Ayo dijauhi. Orang yang dewasa, dia tahu kalau itu lubang, itu jurang, dia akan hajar. Dia akan hindari. Dan orang yang bertumbuh adalah orang yang begitu jatuh dalam dosa, begitu dia jatuh dalam kesalahan, ada rasa tertuju dalam hati, cepat segera bertobat, minta ampun. Dan kemudian, setelah dia minta ampun, dia dengan iman tidak lagi merasa tertuduh. Adakah di antara kita yang selalu jatuh dalam dosa, lalu merasa tertuduh sekali, rasa seperti tertolak sekali, rasa seperti nggak layak sekali, seperti udah hopeless sekali? Ini adalah ciri daripada orang yang mati rohaninya. Orang yang bertumbuh rohaninya, sekalipun dia bikin salah, sekalipun dia bikin kesalahan besar, dia minta ampun sama Tuhan. Seperti Daud berkabung 40 hari, tapi begitu diketahui bahwa anak itu mati dari hasil perselingkuhan dengan Bathsheba, langsung dia bangkit, dia pakai pakaian, dan kembali melakukan aktivitas, dan dia melakukan yang lebih the best lagi, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ini dia orang yang bertumbuh. Saya rindu untuk setiap kita. Oke, kita boleh jatuh dalam dosa. Jangan rasa tertuduh lagi. Bangkit dengan iman. Perbaiki kesalahanmu. Maju lagi. Oke, gagal itu normal. Tapi tinggal dalam kegagalan yang tidak normal. Jatuh itu normal. Tapi tinggal di dalam kejatuhan. Itu yang tidak normal. Nah, lalu kemudian bagaimana seandainya saya jatuh lagi? Simpel sederhana, Yakobus 5:16 bagian A sudah mengajarkan kepada kita, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kita sembuh, kita merdeka, kita saling mengaku dosa. Makanya penting di sini untuk kita punya mentor, penting di sini untuk kita punya komunitas, untuk kita bisa share tentang kelemahan kita, supaya dia bisa mendampingi, supaya dia bisa mengcover, mendoakan, supaya dia bisa menjaga kita. Contoh, saya sama istri waktu pandemik itu seringkali berselisih paham soal pekerjaan. Soal pekerjaan aja. Dia maunya A, saya maunya B. Kita nggak pernah ketemu soal kerjaan. Pikiran saya begini, pikiran dia begitu. Sampai akhirnya saya bilang, udah deh, kamu jangan ganggu-ganggu, biar saya yang pegang aja untuk urusan yayasan dan urusan gereja Impact Community Indonesia. Karena kami di pandemik itu kami udah mengembalakan gereja secara online, ada komsel-komsel lewat Zoom, dan juga lewat ibadah online. Dan saya berkata, udah, daripada kamu ganggu-ganggu saya terus, lebih baik kamu nggak usah lagi berkecimpung dalam organisasi, baik di yayasan maupun di gereja. Kemudian dia langsung kesel dan berkata, baik, kalau gitu, saya nggak support lagi kamu dalam pelayanan, kamu jalan sendiri, saya cuma khotbah saja di YouTube. Nah, lalu kami ada komsel.
Walaupun kami sebagai gembala, kami pun punya komunitas. Di dalam komunitas itu istri saya sharing, mengakui tentang pergumulan kami, ribut di masa pandemi ini karena ketidakcocokan pandangan dalam pekerjaan. Dan kemudian dia berkata, Pak Jojo sebagai supir katanya tidak boleh diganggu, karena supir kalau diganggu dia akan kecelakaan, jadi dia mau setir sendirian. Ya udah, saya lepaskan semua pelayanan-pelayanan, biar dia yang handle saja. Saya nggak berkecimpung lagi di gereja dan yayasan, biar saya di pelayanan khotbah di YouTube saja. Waktu dia cerita itu di teman-teman Komsel, lalu teman Komsel saya salah satu mulai memberanikan diri berkata, Pak Jojo itu memang betul supirnya, tapi Ibu Nge-freeze Pak ya. Pak Jojo. Terus ya dia. Ini Pak Jojo yang freeze ya? Ke freeze ya. Off the record. Mungkin habis baterai mungkin. Masih nge-freeze kayaknya Pak Jojo. Habis baterainya mungkin. Mungkin signalnya terganggu. Kita tunggu. Bukan. Ya, sorry, terputus. Kembali lagi. Betapa lelahnya Pak Jojo kalau tidak ada Ibu Heni. Ayat ya. Suami itu harusnya berkorban bagi istri. Istri itu harusnya tunduk sama suami. Anak rohani saya nggak ngomong kayak ayat. Tapi dia menjelaskan dengan sebuah ilustrasi. Langsung saya mikir betul juga. Saya ini kehilangan sayap. Burung itu punya 2 sayap untuk bisa terbang. Walaupun dia punya sayap 1, kalau yang 1 rusak, dia nggak akan bisa terbang. Benar juga. Waduh, setelah Komsel itu, setelah istri saya mengakui, dan kemudian saya mengakui tentang kelemahan kami, langsung saya bertobat dan berkata sama istri saya, sorry kalau saya terlalu egois. Saya tetap meminta kamu untuk membantu saya di dalam organisasi gereja dan yayasan. Puji Tuhan, sekarang ini jadi makin baik, makin solid, makin saling melengkapi, dan akhirnya kami bisa jadi teladan bagi yang lainnya. Betapa pentingnya untuk kita belajar mengaku, saudara. Walaupun seorang pemimpin gak bebas dari kesalahan, tapi begitu dia melakukan kesalahan, cepat berespon untuk bertobat dan meninggalkan kesalahannya dengan cara mengaku. Yang keempat, pertumbuhan rohani diukur dari waktu dia melihat ujian dan cobaan sebagai kesempatan untuk bertumbuh atau kesempatan untuk dihancur. Orang yang bertumbuh rohaninya, dia melihat justru masalah itu sebagai kesempatan emas, sebagai batu lompatan, bukan sesuatu yang menghancurkan. Nah, menurut Anda, pada saat apa orang Kristen itu bertumbuh? Pada saat hidup nyaman, pada saat hidup baik-baik, atau pada saat tertekan? Gus Dur pernah berkata, jangan sekali-kali tekan orang Kristen. Orang Kristen semakin ditekan, semakin berkembang. Betul juga. Negara-negara yang menganiaya kekristenan, justru kekristenan bertumbuh. Indonesia semakin menekan kekristenan, justru kekristenan semakin berkembang. Tapi lihat, negara Eropa, di Amerika dan Australia, yang kekristenan nyaman, comfortable, justru akibatnya banyak anak muda yang meninggalkan kursi gereja. Gereja sampai dijual. Kosong. Saya bersyukur dengan adanya pandemi.
menyadarkan semua orang-orang yang hidup nyaman, yang hidup kaya raya untuk kembali ingat Tuhan. Ternyata hartamu tidak bisa menyelamatkan kamu. Ternyata orang yang kamu andalkan tidak bisa menyelamatkan kamu. Mereka sendiri perlu menyelamatkan diri sendiri. Berarti kamu perlu Tuhan. Saya melihat bahwa Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang, berarti sebelumnya Paulus tidak tahu. Paulus berkata kita tahu sekarang, berarti sebelumnya dia nggak tahu. Baru tahu waktu dia menulis ayat ini, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kenapa? Kalau Paulus tidak pernah dianiaya, kalau Paulus tidak pernah dipenjara, dia tidak akan pernah menulis kitab Roma. Dia tidak pernah menulis kitab Filipi. Dia tidak pernah menulis kitab Korintus. Karena dia banyak seringkali di penjara, dia menulis banyak kitab-kitab yang sama kualitasnya dengan kitab Perjanjian Lama. Wow, ternyata tekanan membuat seseorang menjadi lebih kreatif. Makanya saya seringkali berkata, jeruk ditekan melahirkan jus jeruk, minyak ditekan keluar minyak kelapa, karbon ditekan keluar berlian, manusia ditekan keluar kreativitas. Dan untuk tekan itu butuh orang yang proses. Makanya harga jus jeruk lebih mahal daripada harga jeruk, harga minyak kelapa lebih mahal daripada harga kelapa, harga berlian lebih mahal daripada harga karbon. Berarti Anda harusnya masih bersyukur dengan adanya tekanan-tekanan, dengan adanya penganiayaan demi penganiayaan, dengan adanya pengkhianatan dan pengkhianatan, dengan namanya masalah demi masalah, membuat Anda lebih kreatif. Buktinya, waktu dulu sebelum pandemi, saudara, kita dagang jualan secara onsite. Waktu pandemi kita dihajar untuk mengeluarkan kreativitas, untuk kita belajar pada musim yang baru, untuk gak bisa lagi jual secara onsite, kita harus belajar jual secara online. Akhirnya kita berhasil untuk jual secara online. Dan apa yang tadi? Begitu pandemik berakhir, kita sekarang bisa jualan secara online dan bisa jualan secara onsite. Wow. Jadi kita punya dua sayap dalam penjualan barang kita. Saudara, Daud yang mempromosikan Daud itu jadi raja, saudara. Itu bukan teman baik ya, Jonathan. Bukan istrinya Daud. Yang membuat Daud itu menjadi pemimpin, Goliat. Justru karena dia bisa mengalahkan Goliat, lalu kemudian dia diangkat menjadi pemimpin, menjadi wakil Saul. Daud sudah hidup nyaman di kerajaan bersama dengan Saul. Tapi kemudian datanglah perempuan-perempuan yang menyanyikan lagu Daud mengalahkan berlaksa-laksa dan Saul mengalahkan beribu-ribu. Maka timbullah sakit hati dan iri hati bagi Saul. Akhirnya Saul berusaha untuk membunuh, mengejar, membantai Daud. Dan saudara tahu, waktu Daud keluar dari istana Saul, dia mengembara ke gua demi gua, ke hutan demi hutan. Disinilah Daud akhirnya menulis Mazmur-Mazmur yang indah. Mazmur 57 ayat 6. Tinggikan dirimu mengatasi langit, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatan. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mazmur 63 ayat 3, sebab kasih setiamu lebih daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. My God, Daud kalau tidak pernah dikejar-kejar sama Saul, kalau dia cuma duduk di istana, dia tidak akan pernah menulis kitab Mazmur dan menulis lagu-lagu indah. Justru karena dia dikejar-kejar oleh musuhnya, pemimpinnya, dia menulis kitab-kitab yang indah. Wow, saudara, harusnya Anda semakin ditekan, semakin kreatif. Justru semakin ditekan, Anda semakin menjadi mirip seperti Kristus. Semakin Anda ditekan, semakin Anda bertobat sungguh-sungguh sama Tuhan. Semakin Anda mengalami masalah, justru semakin Anda berserah sama Tuhan. Makanya jangan takut menyanyikan lagu ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Lagu ini paling ditakuti sama pendeta dan orang Kristen.
Tapi justru ujian yang membuat kita makin maju. Semangatlah, rangkullah terhadap ujian-ujian yang kau sedang hadapi. Yang terakhir, kelima, kita bisa melihat apakah rohani kita sehat atau tidak. Apakah Anda punya hasrat untuk memberitakan Kristus kepada orang lain? Atau Anda justru udah padam untuk menceritakan Yesus? Apakah Anda masih punya kerinduan untuk menyelamatkan keluargamu dan temanmu? Atau justru engkau makin egois, membiarkan mereka untuk binasa? Bapak, Ibu, Saudara, waktu Yesus naik ke surga, sampai nanti Yesus turun kembali dari surga ke bumi, inilah masa yang namanya grace period, tenggang waktu kasih karunia. Sebab begitu Yesus datang kali kedua, sudah tidak ada kesempatan orang lagi bertobat. Dia akan langsung memisahkan saat itu kambing dan domba. Dia akan langsung memisahkan orang benar dengan orang yang tidak benar. Waktu itu, waktu kita mau bertobat lagi, waktu ada orang mau datang bertobat minta ampun, tidak ada kesempatan lagi. Berarti pintu surga akan segera ditutup. Sekarang pintu surga masih terbuka. Kalau Anda tahu bahwa pintu surga suatu hari nanti ketutup, Anda tentu akan makin giat. Karena waktunya tidak lama untuk kita bawa keluarga kita, teman kita, pemimpin pegawai kita, untuk mereka mengenal Tuhan Yesus. Jangan sampai kita sendiri yang masuk surga. Jangan sampai cuma kita soal yang bisa menikmati mujizat Tuhan. Jangan cuma kita saja bisa menikmati hadirat Tuhan. Mereka juga layak untuk menerima itu. Apa yang Tuhan tidak bisa ubah sih? Perempuan Samaria yang hidup dalam perselingkuhan, Tuhan bisa bebaskan dari penginjil terkenal. Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali dan meninggalkan Tuhan, Tuhan bisa pulihkan dan menjadikan rasul yang dihormati oleh rasul-rasul yang lain. Saulus yang seorang pembunuh bisa Tuhan ubahkan menjadi Paulus yang menulis kitab Perjanjian Baru. Ketika saya bawa istri saya kenal Tuhan, justru hari ini mimbar dia lebih luas daripada mimbar saya. Di mana lewat khotbahnya di YouTube, di TikTok, banyak orang diselamatkan, banyak agama lain yang mendengar firman. Dan kami tiap bulan harus membaptis orang dari berbagai agama, belasan, puluhan, ratusan bahkan tiap bulan. Wow, saya nggak bisa bayang waktu itu saya miss momentum tidak membawa istri saya kenal Tuhan. Wow, memang Tuhan bisa pakai, paling tidak udah ada miss momentum. Dari istri saya yang bertobat, lalu dia pengen sekali mamanya bertobat, adiknya bertobat, kakaknya bertobat, dia doakan tiap hari, dan akhirnya mamanya, kakaknya, dan adiknya bertobat. Kalau Tuhan bisa jawab doa kita untuk minta kesehatan, kesembuhan, berkat jasmani, minta keturunan, minta jodoh, Tuhan yang sama bisa mengaruniakan jiwa-jiwa kepada kita. Lalu kenapa sampai hari ini Tuhan nggak mengaruniakan jiwa-jiwa? Karena kita tidak pernah berdoa buat jiwa-jiwa. Yang kita doakan untuk kebutuhan kita pribadi. Itu sebabnya saya sebagai hamba Tuhan, saya rindu untuk setiap kita memasukkan list doa setiap kita pribadi pas pribadi, untuk mendoakan keluargamu yang belum kenal Tuhan, atau temanmu yang belum kenal Tuhan, atau mungkin di tempat pekerjaanmu pemimpin, atau pegawaimu yang belum kenal Tuhan. Masukkan dalam doamu. Dan begitu ada kesempatan, ayo beritakan Injil. Jangan cuma nongkrong-nongkrong sama dia, jangan cuma ngopi-ngopi, jangan cuma chatting-chatting aja, tapi bawa orang itu ke Tuhan. Karena pintu surga akan segera ditutup. Saya rindu untuk setiap kita bisa punya pertemuan rohani yang sehat dengan melihat yang pertama, apakah memiliki kerinduan untuk mengetahui dan melakukan firman Tuhan. Yang kedua, memiliki kesadaran akan hadirat Tuhan. Yang ketiga, memiliki respon yang cepat untuk bertobat. Yang keempat, melihat ujian sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Dan kelima, memiliki hasrat untuk memberitakan Injil Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menginspirasi kami semua. Kami belajar, wah, hari ini kami diingatkan kembali tentang bahwa roh nih betapa pentingnya untuk dikasih makan.
untuk tetap bertumbuh, untuk tetap dewasa, agar kami meninggalkan sifat kekanak-kanakan, agar kami bisa beda sebelum pandemik dan sesudah pandemik. Kami jauh lebih lemah lembut, kami jauh lebih dewasa, kami jauh lebih bisa bangkit dengan kami melihat yang pertama. Berikan kerinduan untuk selalu mencari firman Tuhan, untuk merenung firman dan melakukan firman. Yang kedua, berikan kerinduan untuk selalu mencari hadirat Tuhan. Yang ketiga, berikan kepada kami kepekaan untuk sadar akan kesalahan-kesalahan kami, bangkit dan tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Yang keempat, berikan kepada kami justru spirit yang melihat chance atau kesempatan ketika masalah datang. Melihat angle yang berbeda sebagai batu lompatan, bukan sesuatu yang menghancurkan. Yang kelima, justru kami juga punya kerinduan untuk memenangkan teman-teman dan keluarga kami selama masih ada kesempatan. Karena suatu hari nanti Yesus datang kembali, tidak ada kesempatan lagi untuk kami menangkan jiwa. Karena kami akan bersama-sama dengan Tuhan, dan mereka yang tidak kenal Tuhan berada di kekekalan yang menderita selama-lamanya. Sebabnya tolonglah setiap kami yang rohnya mulai mati dan padam, kobarkan kembali, bakar kembali, berikan semangat kembali, membaharui roh kami. Dan kami yang punya roh yang sudah sehat bertumbuh, biarlah kami semakin berlari lebih cepat lagi, melompat lebih tinggi lagi, untuk kami menjaga api kami untuk tidak padam. Tetap kami menjaga 5 hal ini, agar tetap kami berada pada track kebenaran. Kami akan lihat kemenangan demi kemenangan, kami akan melihat perubahan demi perubahan, kami akan lihat glory demi glory. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin.